Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai saudara-saudara di tahun baru ini. Happy New Year. Ya saudara-saudara, semoga tahun yang baru ini ada cita-cita yang baru. Kita tinggalkan apa yang tahun lalu tidak berhasil kita lakukan, tetapi atau mengenang apa yang baik, kita teruskan, kita lanjutkan. Dan tahun baru ini kita punya komitmen yang baru juga. Ya, biasanya orang-orang membuat resolusi lalu lupa. Ya, dalam berjalannya waktu dalam tahun itu tidak dilaksanakan. Tetapi kalau kita membuat komitmen, kita ulangi apa yang kita akan lakukan dan kita mempraktekannya, nanti itu mungkin keadaan akan lebih baik. Khususnya untuk keluarga ya, karena renungan ini renungan untuk keluarga. Dan biarlah kita komitmen tahun ini kita mengajarkan anak takut akan Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan kepada anak. Dan kita komitmen keluarga supaya menjadi harmonis, supaya keluarganya diberkati Tuhan. Ya, kita mesti lebih dekat pada Tuhan. Kita mengajarkan firman Tuhan pada anak-anak. Nah, saudara, memang mengajarkan firman Tuhan pada anak-anak itu bukan seperti ini ya selalu Alkitab dibawa, ditunjukkan. Tetapi ayat-ayatnya diulangi, kita ingatkan kepada mereka, kita bekali mereka pada waktu mau. Saudara, tidak, kalau untuk anak-anak kecil ya memang tidak dibacakan yang panjang lebar. Kalau ada cerita kita sampaikan ceritanya. Kalau ada ayat-ayat yang bisa menguatkan mereka, kita bacakan satu ayat kemudian kita uraikan. Ya seperti Impact Family, saya hanya membacakan satu ayat. Misalnya dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Ya, kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Ya, jadi ayat ini dibacakan sekali dan memberitahu sejak kecil. Ya, kita belajar firman Tuhan, karena dari firman Tuhan kita diberi hikmat. Ya, jadi kita dari firman Tuhan ini akan memberikan kita hikmat. Hikmat itu pengertian supaya tahu mana yang benar, mana yang salah, menuntun kita hidup, bagaimana kita harus hidup, dan khususnya hikmat dari Tuhan, hikmat dari firman Tuhan yang menuntun kita pada keselamatan. Yang penting kan keselamatan. Keselamatan secara tubuh, keselamatan secara jiwa. Jadi kalau kita mengajarkan anak takut akan Tuhan itu, saudara menolong saudara dan menolong juga anak. Mereka takut akan Tuhan maksudnya mereka hormat. Ya, ada rasa hormat, menghormati firman Tuhan, menghormati Tuhan. Dan jelaskan bahwa Tuhan itu ada di sekeliling kita. Tuhan itu ada di sini. Ya, Tuhan mendengar apa yang kita katakan. Tuhan mendengarkan apa yang kita pikirkan. Tuhan mengetahui. Dan kita ajarkan juga bahwa Dia tidak sendirian. Tuhan ada beserta kita. Immanuel, ya. Jadi Tuhan itu, Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, tetapi Tuhan ada di antara kita. Jadi anak itu tahu pada waktu dia membuat PR mungkin ya, dia kesulitan, ya kita beritahu, kamu berdoa. Memang tidak ajaib berdoa tuh lalu soalnya bisa dijawab. Tapi saudara, itu bisa terjadi juga. Ya, itu bisa terjadi juga. Kita berdoa, kita bertanya ini bagaimana kepada Tuhan. Tuhan bisa memberi petunjuk. Nah, tiba-tiba mungkin kita membuka sesuatu, lalu kita lihat, oh ini jawabannya, ya. Membuka buku, mencari rumus-rumusnya, mencari sesuatu.
ini memang supernatural, ya. Orang pikir aneh, yang tidak percaya Tuhan, ya. Tetapi saya sendiri mengalami, ya, mau ujian, aduh Tuhan, ini bagaimana ya, ini saya karena saya masih ikut kegiatan gereja, waktunya nggak banyak, tapi saya mau belajar sampai malam-malam, ya. Jadi cari-cari, oh ini rumusnya demikian, dihafalkan. Nah besoknya waktu ujian, ternyata memang itu yang ditanyakan, ya. Jadi saya masih hafal rumusnya, saya bisa membuat. Nah saudara-saudara, kita jangan merasa itu mistik, ya. Memang dengan Tuhan itu kekuatan yang supernatural yang tidak bisa kita uraikan, tapi kenyataannya demikian. Jadi kalau anak takut akan Tuhan dibimbing dalam belajarnya, dibimbing dalam mengatur waktunya, karena dia takut akan Tuhan. Dia tidak sembarangan menggunakan waktunya, dan dalam pergaulannya, dalam tata keramanya, dia menghormati Tuhan, dia juga menghormati orang tua, dia menghormati orang lain, menghormati guru, jadi semua itu akan berdampak kepada dia. Dia akan mendapat manfaat, demikian juga orang lain. Nah itu caranya kita bagaimana bisa menjadi terang, ya. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Kalau kita takut akan Tuhan, kelakuan kita juga menjadi baik, ya. Jadi orang tua mengajarkan yang utama, sebetulnya yang pertama-tama diajarkan ya takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu maksudnya tahu siapa Tuhan. Tahu Allah itu Maha Kuasa. Tahu Allah itu Maha Hadir. Tahu bahwa Allah itu Maha Tahu. Kita tahu Allah itu siapa Allah itu. Nah, dengan demikian kita mengajarkan dalam kehidupan sehari-hari sambil melakukan apa saja, ya. Pada waktu kita makan kita berdoa. Kenapa berdoa? Mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Jadi jangan bilang Tuhan sudah memberikan kita makanan. Memang makanan dari Tuhan, tapi maksudnya memberi petani menanam. Jadi itu sambil ngobrol, ya. Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, orang bisa bercocok tanam sehingga ada tanaman yang bisa kita makan. Lalu orang tua diberi tenaga untuk bekerja, diberi hikmat untuk melakukan pekerjaan, dapat pekerjaan. Lalu orang tuanya mendapatkan uangnya bisa untuk belanja. Nah semuanya dijelaskan kepada anak, ya dengan cara masuk akal, ya, karena menguraikan firman Tuhan supaya mereka juga berpikir. Kita juga, ya, berpikir, bukan hanya berdoa minta nanti dapat, bukan begitu, ya. Memang kita berdoa Tuhan mengabulkan dengan caranya, tetapi kita juga mengajarkan kepada anak yang praktis-praktis, yang juga masuk logika kita. Begini caranya, kita berdoa sehingga Tuhan memampukan kita melakukan bagian kita, ya. Kita lakukan bagian kita rajin, kita belajar, kita berlatih, maka Tuhan akan memberkati. Semua itu menjadi bekal kita untuk hari depan, ya. Jadi kita mengajarkan kepada anak-anak itu pengertian demikian, karena dengan mempelajari firman Tuhan, ya, sejak kecil kita juga akan beroleh keselamatan dari segi kehidupan, keselamatan khususnya jiwa kita. Jadi kita bisa menguraikan pada anak bagaimana kita itu nanti bisa memperoleh keselamatan untuk hidup selama-lamanya, hidup kekal. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan kita, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Jadi semua itu kita mengajarkan kepada anak. Mari kita komitmen, ya, supaya saudara-saudara dan saya, khususnya saudara-saudara yang masih berkeluarga, ada anak-anak, menantu, cucu, ajarkan. Nanti saudara berdampak pada mereka juga menjadi impact, ya. Jadi keluarga-keluarganya itu saling memberi impact kepada yang lainnya.
orang lain juga bisa mengikuti seperti saudara-saudara dan saya. Ya, semoga kita bisa menjadi teladan dan hidup kita diberkati karena memang kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita sudah diberkati. Ya, dengan merenungkan firman ini, saudara juga semoga diberkati. Kalau sudah diberkati, saudara juga beritahukan pada orang lain supaya orang lain juga belajar. Ya, apa yang sudah pelajari, saudara sampaikan kepada orang lain. Dan sama-sama kita semuanya beroleh berkat. Amin. Tuhan, kiranya Tuhan tolong supaya kami dapat menjadi berkat. Supaya semua orang yang merenungkan firman-Mu ini Tuhan, mereka juga diberkati dan mereka menjadi berkat. Tolong kami supaya mengajarkan anak cucu keluarga kami itu yang terutama takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan hormat kepada orang tua, hormat kepada sesama, sehingga kami juga dihormati. Terima kasih Tuhan, karena segala sesuatu yang kami lakukan, karena semuanya dari Engkau, dan oleh Engkau, untuk Engkaulah kemuliaan, dari sekarang sampai selamanya. Khususnya Tuhan berkati pada tahun yang baru ini, supaya komitmen kami, supaya apa yang kami angan-angankan Tuhan kabulkan dan kami dapat melaksanakan. Demikian doa kami ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sampai berjumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.